Baik, kembali lagi di acara Tasya Talk Satya Dharma. Kali ini bersama saya Umbara Usahadi akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian, akan ditemani sama Ibu Rianita. Halo Ibu Rianita, selamat pagi. Selamat pagi Umbara, Gimana kabarnya nih Bu? baik sekali. Astungkara baik ya Iya, Bu. Hari ini kita dalam keadaan yang cukup sehat Bu ya. ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang ke topik nih Bu, boleh nggak perkenalin biar teman-teman yang sedang nonton bisa tahu siapa sih Ibu Rianita? Oke, terima kasih Umbara. Halo semua penonton Tasya Talk Satya Dharma. Mungkin ini podcast kedua saya ya, Ya. yang sebelumnya sudah pernah. Ini em, kebetulan saya itu salah satu dosen yang mengajar di Setia Satya Dharma. Kalau yang biasanya ngajar bahasa Inggris itu pasti tahu kalau hanya saya yang mengajar bahasa Inggris di kampus Setia Satya Dharma. Dharma. Jadi nama saya Nimade Rianita, biasa dipanggil Ibu Rianita. Oke. Oke Ibu, mungkin langsung aja kita ke topik ya Ibu ya. Oke, baik. Oke. Topik kali ini tuh sangat apa ya? Sangat luar biasa nih Bu, yaitu motivasi. Oke. Menurut pandangan Ibu apa sih itu motivasi Bu? Baik. Oke, jadi sebelum apa namanya? Memperkenalkan apa sih itu motivasi. Jadi topik yang kemarin sudah diberitahu, jadi motivasi. Jadi motivasi itu kan pasti setiap orang Mm-mm. sadar ataupun tidak pasti memiliki motivasi di dalam Diri sendiri ya dirinya Bu ya. gitu. Jadi apa sih motivasi itu? Kenapa sih kita bisa muncul gitu ya Mm-mm. motivasi itu di dalam diri kita? Jadi itu suatu dorongan yang timbul dalam diri kita ketika kita ingin meraih sesuatu. Jadi itu motivasi. Jadi contoh nih misalkan Umbara eh, termotivasi untuk mendapatkan nilai yang baik Iya. di perkuliahan itu misalkan. Pasti dong Umbara memiliki motivasi. Apa sih tujuan untuk meraih tujuan itu, motivasi. Kayak dari itu muncullah motivasi itu sendiri gitu. Jadi suatu dorongan gitu ya yang timbul untuk mencapai tujuan tertentu, itu Oke, berarti motivasi. motivasi itu sebuah dorongan ya Ibu ya, Iya, biar kan ke depannya itu lebih bagus lagi, bener iya, begitu Bro? betul seperti itu. Baik. Oke Ibu, ada nggak contoh di kehidupan nyata Ibu tentang memotivasi seorang Ibu? Kalau misalkan contoh yang sesuai dengan pengalaman Ibu Mhm. pribadi sih ya, mungkin sering sekali kita termotivasi, terutama saya sendiri termotivasi tentu memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik tentunya ya ke depan itu pasti kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, berkembang menjadi pribadi yang lebih semangat, kuat gitu misalnya menghadapi semua rintangan hidup gitu misalkan ya. Tentunya kita memiliki motivasi. Masing-masing orang memiliki motivasinya tersendiri sesuai dengan goal-nya mereka, tujuan hidupnya mereka, gitu. Kalau misalkan untuk, saya pribadi kan sekarang sudah sampai di tahap seperti ini ya, sudah berkeluarga, sudah, berkarir juga, pasti tetap ada motivasinya juga, gimana, bisa menjadi, seorang ibu yang baik itu misalkan. Gimana di tempat, kerja itu menjadi pribadi yang bisa, eee, apa namanya, menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu. Jadi tentu kita memiliki motivasi gitu ya. Nah, jangan sampai, apa namanya ya, motivasi itu membuat, apa namanya, tujuan hidup kita itu, membuat kita menjadi apa ya, melakukan sesuatu yang nggak baik gitu. Ya, Maksudnya gini, jadi ada motivasi yang baik yang baik. dan ada yang enggak Ibu itu dua Nggak, ya? ya bukan yang nggak baik sih ya, Iya. maksudnya yang positif gitu Iya, ya, positif ya. yang positif gitu ya. Eee, jangan sampai kita melakukan, sesuatu itu caranya itu yang negatif. Jadi seperti contoh nih ya, kita ingin nih, targetnya kita ingin mencapai goal sesuatu misalkan, Mhm. tapi jangan merugikan orang lain gitu ya. Jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Itu kan Iya. motivasi yang nggak baik Yang tentunya yang ya. negatif ya Bu ya? Iya, jadi jangan sampai kita merugikan orang lain juga.
gitu. Jadi kita boleh apa namanya, nanti ada lagi namanya obsesi gitu ya, beda Ya, lagi ya. Jadi obsesi. kalau misalkan kita terobsesi dengan sesuatu, jangan sampai itu menjadi, apa namanya, merugikan orang Ya, lain, seperti itu. Misalkan ya, misalkan ibu nih ya di tempat kerja, ibu pengen nih, apa namanya, meraih apa ya, pekerjaan yang bagus yang gitu ya, bagus. misalnya dipuji nih nanti Ya, gitu. biar dapat pujian, Bu, ya. Tapi Ibu menghalalkan cara yang negatif gitu, Negatif. misalkan dengan menjatuhkan teman gitu, berarti kan itu nggak bagus Ya, ya. motivasi negatif Ya, jadinya, Bu, ya. iya, jadi harus ya seimbang gitu. Maksudnya Mhm. kalau memang mau, mendapatkan sesuatu yang baik, ya caranya pun harus Baik, baik gitu. Misalkan ya tetap, apa namanya, belajar belajar jadi, apa namanya, termotivasi kita untuk mendapatkan sesuatu itu, eee, apa namanya, kita belajar belajar, ada kesalahan perbaiki perbaiki. perbaiki dan sebagainya. Jadi terus bisa sampai, itu Ya, terjadi, pasti lain rasanya. baik Goal baik. kita tercapai pasti beda rasanya, pasti seneng gitu kan ya, Heeh, tanpa harus, apa namanya, merugikan merugikan orang orang lain lain. gitu. Itu sih kalau pengalaman Ibu Oke, pribadi. tadi saya dengar kalimat kegagalan. Nah, terkadang kan ada seseorang yang udah Mhm. mempunyai motivasi, tapi tetap masih gagal nih, Bu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu, Bu? Nah, kalau kegagalan itu pasti ya, Iya, jadi nggak mungkin seseorang itu mendapatkan sesuatu lancar-lancar aja gitu atau nggak ada halangan gitu mhm, ya dalam hidupnya, pasti ada saja masalah yang terjadi gitu ya, namanya kita manusia, kita tidak luput dari permasalahan masalahan. gitu ya. Nah, gimana caranya kita itu menanggapi gitu, apa namanya, menyikapi kegagalan yang terjadi, eee, jangan sampai membuat kita down gitu ya, jangan sampai membuat kita menyerah gitu ya. Jangan, jadikan kegagalan itu suatu yang udah deh, eee, selesai aja gitu, misalkan nyerah deh gitu, jangan seperti itu ya. Kita boleh kok lelah gitu ketika, apa namanya itu, eee, mencapai sesuatu, melakukan sesuatu, pasti kan lelah gitu. Tapi ingat lagi, apa sih tujuan kita untuk mendapatkan itu gitu, pasti sesuatu yang baik kan. Nah, tetap tanamkan afirmasi positif, dalam diri kita setiap hari bahwa kita mampu mencapai tujuan tersebut. Jadi ada motivasinya kan. Jadi, aku mau, apa namanya, tahun depan mau, apa, misalkan, Misalkan pengen jadi orang gini deh misalkan, ya misalkan punya 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 ini, penghasilan lebih gitu, iya, misalkan tahun depan kok pengen punya penghasilan lebih nih, apa sih yang dilakukan, misalkan supaya kita mendapatkan income yang lebih gitu misalkan ya. Nah, pasti kita belajar dong, misalkan belajar dari, pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah melalui heeh, kegagalan atau sekarang sudah sukses, ya minta tipsnya misalkan seperti oke, apa, oh kita belajar dari dia gitu misalkan, jangan sampai kegagalan itu membuat kita menyerah gitu kan ya. Terus itu tetap, oh pasti bisa nih, mungkin kita perbaiki lagi dari diri kita, apa sih yang mhm, salah dari diri kita sehingga gagal gagal, gitu kan ya. Nah, perbaiki apa sih kira-kira? Jadi belajar lagi, oh ternyata setelah dipikir-pikirkan, oh ternyata salahnya di sini. Berarti untuk kedepannya ya kita jangan lakukan itu iya, lagi gitu. Pasti kita cari jalan lain lagi. Pokoknya jangan sampai terputus gitu ya, mhm, menyerah. Tetap kok pasti ada jalan gitu. Jangan apa sih istilahnya ya, ya positive iya thinking positif gitu ya, dan semuanya positive pasti ada jalan, thinking. Bu, ya, Iya, pasti ada jalan. Misalkan kalau memang sudah menyerah ya udah, ya, berarti ya, berarti ke sana nggak saja, ada Bu, ya, ya nggak ada, apa namanya, nggak ada keinginan lagi, keinginan nggak ada lain, nggak motivasi lagi, berarti memang mhm, sudah, udah ya udah sudah gitu mhm, ya, ya udah di seperti batas zona itu. nyamannya, Bu, Ya, ya, mungkin memang sudah lelah ya, boleh kok kita take a break gitu ya, heeh, istirahat sebentar nggak apa-apa, healing misalkan ke mana gitu misalkan, boleh kok, apa namanya, biar nggak jenuh gitu kan iya ya. Nah kan setelah itu pasti akan balik iya, lagi gitu. yang penting jangan berlarut-larut ya, Bu, ya, Ya jangan mhm, sampai berlarut, sampai, eee, stuck di situ aja gitu. Tetep harus ya belajar lagi, ulang lagi sampai tercapai tujuan oke, Bu. itu. Nah, ini tadi kan udah, apa namanya, udah kekurangannya. Sekarang nah,
bagaimana sih caranya biar kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari itu bisa meningkatkan motivasi kita nih, Bu? Kebiasaan-kebiasaan setiap hari itu ya. Iya, Jadi biasanya kan, eee, kepribadian kita menentukan kebiasaan kita heeh, ya kan. Kalau memang orangnya malas-malasan, terus apa namanya itu, nggak mau belajar, ya pasti kebiasaan itu sudah terlihat setiap mhm mhm, hari gitu kan. Kebiasaan itu udah terlihat setiap hari. Jadi gimana kita membagi waktu, time management juga harus bagus. Jadi dari kemarin itu pasti sudah diagendakan besok itu mau ngapain kita, apa yang, eee, apa namanya, agenda kita yang belum selesai, yang sudah mau deadline kalau bisa itu lebih dulu harus dikerjakan dulu gitu misalkan ya. Jadi biar nggak mengganggu kesibukan yang lain, jadi seperti itu. Jadi ya seperti tadi, iya tetap tanamkan setiap hari itu afirmasi positif bahwa kita mampu melakukan semua itu gitu ya, pasti bisa gitu misalkan. Kita pasti bisa selesai nih gitu, yang penting kita mau berusaha melakukan itu gitu ya. Jangan juga, apa namanya, seperti tadi itu gampang nyerah gitu iya, jangan misalkan ya, gampang menyerah, Bu, mhm. ya. Jadi kalau memang kita kepribadiannya memang disiplin, rajin gitu, ya pasti kelihatan ya kalau memang setiap hari sudah terencana apa Mhm, yang dia akan lakukan itu dia sudah terencana, sudah diagendakan, udah punya ya planning, Bu, ya? ya ya jalan aja Heeh, gitu. Maksudnya pasti, dilakukan sesuai dengan rencananya dia itu gitu. Makanya ya kalau memang apa namanya, belum punya agenda, coba deh mulai misalkan sebelum tidur gitu heeh, misalkan ya, besoknya ini mau ngapain nih kita heeh, besok, besok ada udah kegiatan cek, apa nih. Jadi mulai disiapkan, jangan harus sampai terjadwal, Bu, ya? iya, jangan sampai besok baru Iya, gitu misalkan. Biasa sih gitu ya, time management juga kena heeh, jadinya. iya, Gimana kita bisa mengatur waktu untuk manajemen waktu, ya? iya, untuk bisa, melalui hari-hari itu biar nggak, wasting time Oh, gitu ya. wasting time, Apa namanya, eee, mau buang-buang waktu mhm jadinya mhm, gitu. Jadi sehari itu gimana caranya biar berguna gitu, apa yang kita lakukan. Jadi terus kita termotivasi untuk tetap melakukan hal-hal baik, hal seperti baik, itu. oke. Oke nih, ada lagi satu pertanyaan, Bu. Ya? Terkadang kan ada nih orang yang nggak memiliki motivasi dan hidupnya tuh nggak karuan gitu loh, Bu. Bagaimana sih untuk meyakinkan biar orang-orang itu punya motivasi gitu loh, Bu? Oh gitu ya. Ya, Mungkin, apa ya, coba ambil contoh mungkin, eee, nah misalkan ya orang yang mhm, jomblo nih, misalkan ya orang yang jomblo, dia artinya dia mungkin belum termotivasi untuk memiliki pacar. iya, Dia mungkin memiliki motivasi lain selain mencari pacar itu, mungkin dia memiliki target untuk, apa ya, kuliah S2 gitu misalkan mhm, nih, kuliah S2 atau dia pengen, targetnya itu dia pengen buka usaha nih, buka lapangan kerja untuk, apa namanya, perbaiki keuangan gitu misalkan. Mungkin seperti itu. Jadi lain-lain sih memang motivasinya. iya, Mungkin kalau yang orang yang nggak punya motivasi itu ya ya berarti orangnya memang tidak, apa ya, nggak memiliki tujuan, nggak punya goal dia, apa sih yang pengen dia capai di hidupnya, seperti itu. Karena kan kita sebagai manusia pasti memiliki, apa ya, tujuan hidup gitu. iya, Apa sih pasti ya. sekarang kita sudah mencapai titik A, harus mencapai titik Ke B, B, kan nggak iya, mungkin kita stuck di ya situ bener aja, bener, Mbak, pasti ada saatnya kita, pengen gini nih sekarang nih, keluar dari zona nyaman gitu, pengen apa nih sekarang gitu. Jadi kalau misalkan Umbara memiliki teman yang kayaknya dia nggak ada motivasi nih untuk ini, mungkin ada masalah yang iya dipendam sama mungkin ya, dia gitu ya. Ya alangkah baiknya kita, eee, apa namanya, sering apa ya, bertanya gitu, iya misalnya sering tanya sama bertanya, saling temennya sharing, gimana Bu, ya? iya sharing gitu misalkan ya, jangan udah tahu temennya misalkan seperti itu ya kita dibiarin gitu misalkan kan. Biasanya sih orang-orang seperti itu kan dia karena banyak beban gitu ya di hidupnya jadi dia, mmm, apa namanya, ya nggak ada itu seperti tadi itu. Jadi, eee, goal-nya dia itu apa, dia mungkin keseringan dia nggak tercapai goal-nya dia, Mhm, jadi dia, "Ah males dah ah," heeh, gitu kan, "ah males dah ah," gitu, "nggak mau lagi," gitu Kak, misalkan. mau Jadi lagi ada mencoba hal-hal baru, Bu, ya? ya mungkin kita mungkin bisa ajak gitu, "Ih aku punya gini loh, kita coba yuk," gitu misalkan. Mhm, "Aku punya, gini loh, apa, info nih tentang ini, lowongan pekerjaan," gitu misalkan. Tapi kalau memang orangnya memang ya sifatnya memang
gampang nyerah, terus nggak mau berusaha ya sulit juga. Tapi Iya, pasti suatu saat dia ketika dia memiliki sesuatu untuk dia capai, mau nggak mau ya harus memiliki itu, harus memiliki motivasi ya. itu. Beda loh dengan apa sih, obsesi gitu Ya ya, obsesi. obsesi. Nah, mungkin contoh nih ya, mmm, kalau saya nih ya, kalau saya kan, eee, kalau sekarang itu pengen karena suka sama K-pop gitu Heeh, misalkan, karena suka sama drakor, drama drakor, Korea, kok pengen rasanya gimana pengen sih kalau ke Korea ya gitu. pengen Nah, saya ke pasti Korea kita langsung pengennya ya bertemu, pengen Bu, ke ya? Korea kok gimana sih kok biar nggak ngelihat dari, TV aja gitu, Iya, dari HP pengen gitu, langsung seperti itu. ketemu Pengen ya? sih ketemu kayak gimana sih, orang-orang di Korea Mhm, gitu ya, cowok-cowok di Korea gitu, apakah sama sama. seperti yang di Gitu. drakor gitu kan, ganteng-ganteng. Pasti termotivasi, caranya gimana nih? Nabung gitu misalkan kan, nabung biar apa namanya, bisa suatu saat kan, apa namanya, kemungkinan bisa ke sana gitu kan ya. Ya Terus misalkan kita belajar bahasa Korea gitu misalkan, siapa tahu nanti beneran bisa ke sana kan, kita sudah tahu bahasanya ya dikit ya ya. gitu misalkan. Terus apa namanya, ada juga kadang-kadang, eee, ketika ingin mencapai sesuatu itu, kadang-kadang orang terlalu, "Ah, kamu terlalu ketinggian," gitu Ya, misalkan kan terkadang ya, digituin ya, "terlalu padahal kamu ketinggian," gitu. menghayal banget, Iya, menghayal banget, nggak apa-apa gitu. Itu yang kalau itu it memang memotivasi motivasi, kita, selama itu positif dan mhm, tidak merugikan orang, ya ya apa, sah-sah jalanin saja, Bu, ya? aja, jalanin aja gitu. Siapa Heeh, tahu, eee, apa namanya, saya tahunya terbuka ya jalan untuk itu. terbuka, bisa Bisa ke apa, sana, bisa apa namanya, langsung bisa ketemu, Bu, ya? mencapai, iya, bisa mencapai apa sih itu, ke sana gitu. Misalnya Ya. misalnya seperti saya ke Korea gitu kan, mau nggak mungkin, karena ada yang nggak mungkin Iya, kan gitu yang ya. ya, Jadi selama bener kita masih banget. berusaha, selama kita masih bisa, jalanin aja gitu. Misal Umbara, kan sekarang sudah berarti sudah mulai naik nih semesternya Iya, kan, bener mulai naik banget. semesternya, berarti kan semakin sulit, Iya, semakin sulit eee, tantangannya, Bu, ya? tantangannya gitu. Nah, jangan sampai itu yang membuat kita, apa sih ya, menyerah gitu Mhm, misalkan, aduh, apalagi mahasiswa yang sudah skripsian udah sampai akhir udah sedikit banget, udah mau tamat heeh, tapi dia kendala ini, ada masalah ini, akhirnya nggak dikerjakan, ya kalau nggak dari kita yang ini iya, ya siapa yang mhm, menyelesaikan itu kan gitu. Jadi harus ada motivasinya gitu, apa gitu misalkan. Jadi seperti itu. Jadi step-step untuk mencapai motivasinya motivasi, itu bisa kita, apa namanya, pelan-pelan gitu kan, nggak harus langsung, terus gini pengennya biar instan gitu kan nggak mungkin. ya, Jadi step-stepnya itulah semua itu butuh kita proses, Bu, ya? ya, prosesnya itulah harus kita Mhm, jalani pelan-pelan, harus apa sih, syukuri, terus, sabar gitu kan ya, ya, semua itu ada prosesnya gitu. oke. Oke, sekarang mungkin dari diri sendiri, apakah diri sendiri itu bisa menjadi motivasi untuk diri sendiri dan orang lain, Bu? Kalau diri sendiri tentu, memiliki motivasi seperti yang tadi Ibu katakan, masing-masing individu itu memiliki motivasinya, apa namanya, dari diri sendiri dulu pastikan ya, dari Mhm, diri sendiri dulu, apalagi kalau kita melihat orang lain yang sudah sukses gitu, ya, misalkan temen yang sudah, dia udah sekarang sudah ini nih, sudah sukses, pasti kita termotivasi untuk, apa ya, pengen dong kayak dia, apa namanya, bisa kayak gitu, gimana sih caranya kan gitu. iya, Jadi bener dari banget. dalam diri itu memang harus termotivasi. Jadi, eee, tanamkan afirmasi positif tadi gitu, apa sih yang pengen kamu lakukan gitu, apa sih yang pengen kamu capai, tujuan tujuan, apa namanya, goal yang ingin sekali dicapai di tahun ini. Jadi biasanya kan setiap tahun itu ada goal-goal-nya gitu ya. Jadi dari diri sendiri itu, motivasi itu untuk langkah untuk menuju suatu perubahan itu ya memang dari diri sendiri Sendiri. gitu. Kalau nggak dari diri sendiri yang merubah kan, nggak Apalagi, siapa Bu, ya, lagi gitu kan ya kan, nggak mungkin kalau memang kita dari diri sendiri yang niat gitu ya, berniat untuk, apa namanya, untuk berubah berubah kehidupan menjadi lebih sendiri baik gitu ya. heeh, Ya memang harus dari diri sendiri sendiri. datangnya, nggak mungkin Oke, dari orang bukan lain orang gitu lain, ya. Seperti itu sih kalau menurut Ibu. Ibu. Ibu juga punya pengalaman, apa ya, jadi,
ketika sudah mencapai motivasi itu rasa, yang didapat itu memang beda gitu Beda ya. sama Jadi yang dapatkan dari orang lain, Bu, ya? iya, maksudnya ketika kita sudah berusaha dengan diri sendiri terus kita Heeh. mendapatkan keinginan itu, rasanya itu memang beda. Jadi ada kesenangan sendiri, kesenangan tersendiri yang kita rasakan yang membuat perasaan kita puas gitu, sudah mencapai di titik ini gitu misalkan. Apalagi kita sudah tidak ada, apa namanya, sesuatu yang hal yang mengkhianati proses gitu ya, Iya, iya. hasil proses Proses yang tidak mengkhianati mengkhianati hasil hasil. ya itu. Jadi nggak ada, proses yang mengkhianati hasil itu benar kadang-kadang. Mhm. Jadi kita sudah bertahan gitu ya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, eee, dan kita mendapatkan tujuan itu memang rasanya itu luar biasa seneng banget jadinya gitu. Jadi ada perasaan puas, kepuasan tersendiri yang kita dapatkan. Jadi, itu yang membuat kita jadi ketika termotivasi lagi itu menjadi pengalaman Ya, pengalaman pengalaman pribadi yang untuk luar ya biasa, Bu, ya? pengalaman nanti akan seperti itu Mhm. gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu. Oke, mungkin lagi satu pertanyaan nih, Bu, ya. Mhm. Apakah kita misalkan udah punya motivasi, tapi kita nih masih perlu dorongan, apa itu perlu dorongan itu, Bu? Mungkin dorongan dari keluarga, dari teman, dari pihak-pihak yang ketiga itu, apakah perlu dorongan itu apa mungkin nggak, "Aduh nggak usah pakai motivasi ini aja deh," gitu deh, Bu? Kalau misalkan dorongan dari orang orang lain tentunya, mmm, kadang-kadang, berefek juga ya, Mhm. ada apa namanya, dukungan gitu Iya, ya, ada dukungan. dukungan dari keluarga, dari pasangan, dari teman, untuk mencapai tujuan kita itu, tentu itu juga salah satu motivasi gitu ya. Nah, kalau kita misalkan cerita nih, tahun depan aku mau ke Korea gitu, terus teman kita itu mendukung kita gitu kan, dengan misalnya ngasih, info-info gitu. Benar-benar berarti kan dukungan teman kita itu positif gitu. Jadi tentu semakin semangat jadinya untuk mencapai tujuan itu gitu misalkan. Atau misalkan Umbara nih, tahun depan pengen sekali rasanya Umbara itu, punya tabungan gitu Iya, misalkan ya. Terus teman Umbara itu, mendukung, keluarga juga mendukung gitu misalkan atau pasangan mendukung. Nah itu berefek juga di pribadi diri kita kita gitu sendiri, ya, Bu. mencapai motivasi itu. Jadi mau nggak mau dorongan dari pihak ketiga atau, lingkungan di sekitar kita juga mempengaruhi, itu Motivasi, Bu, motivasi ya? kita gitu. Tetapi jangan juga kalau misalkan nggak didukung atau misalkan nggak dapet, Dukungan, dukungan, nggak dapet dorongan dari orang lain, terus kita jadi down gitu iya, misalkan, "Ah, nggak mungkin kamu gini," gitu misalkan, kita jadi down. Balik lagi ke diri kita, kalau memang mereka nggak mendukung, terus, eee, kita yang menjalani ya nggak usah dihiraukan gitu. Jadi yang ambil yang positifnya aja. Jadi kalau memang ngerasa kalau temen kita memang nggak mau bantu, ya udah berarti harus kita sendiri ini yang berusaha. Keluarga terutama kan memang heeh. kalau keluarga itu, dukungan Iya, keluarga itu dukungan itu sangat penting ya kalau sangat kita penting, Bu, ya, ya kalau memang tujuannya positif, pasti keluarga itu mendukung. mendukung saja gitu ya. Jadi memang ada pengaruhnya dukungan orang-orang sekitar terhadap motivasi yang kita jalani itu. Itu juga berdampak sama, jadi kalau misalkan kita sukses, pasti teman kita ikut senang juga Iya sih, kan gitu. Jadi gitu. Ya jadi kita juga bisa, menginspirasi ketika sudah berhasil kita bisa berhasil ya menginspirasi orang lain, Bu, iya ya? menginspirasi orang lain biar, "Ini loh kita sudah, pernah loh ngelaluin ini, coba deh Coba dicoba deh deh dijalanin," heeh, gitu. Kalau misalkan berhasil ya berarti berarti ya kamu berhasil gitu, berhasil. berhasil mendorong orang lain Iya, juga untuk mencapai mencapai motivasinya dia. iya. Oke, mungkin lagi satu pertanyaan ya sebelum saya tutup, sahabat, Tasya. Oke, tadi ya saat di awal dapat, dengar kalimat ambisi, Bu, ya. Ya, Mhm.
misalkan kita tuh udah punya motivasi tapi ambisi juga besar. Nah, gimana tuh, Bu? Kalau ambisi, nah, ambisi kalau ambisi itu kan, apa namanya, sesuatu Keinginan hal yang yang keinginan yang besar heeh, yang ingin didapatkan dan rasanya kita pasti, apa namanya itu, terobsesi ya, sekali gitu ya. obsesi. Kadang-kadang, perhatikan juga ambisi itu apakah tadi seperti yang Ibu bilang, Mhm, apakah akan, mmm, apa namanya, merugikan orang lain atau enggak? Apakah ambisi itu, obsesi kita itu, positif atau negatif negatif. gitu. Kalau sudah negatif ya jangan, maksudnya kadang orang juga kan nggak sadar ya, nggak sadar kalau, obsesinya dia itu bakalan, apa namanya, ketika tidak tercapai, nah Ya, ini, tidak tercapai, ini yang membuat nanti bakalan down gitu. Jadi, ya itu jangan sampai, merugikan orang lain gitu ya, jangan sampai merugikan orang lain. Setelah itu obsesi yang, apa namanya, yang sepantasnya aja yang dijalani. Maksudnya kalau memang, masuk akal gitu kan ya, maksudnya, "Ih aku, apa namanya, sudah punya pacar iya, nih, terobsesi sama obsesi pacar orang. sama pacar orang," ya kan ya Ya, itu merugikan orang merugikan orang lain lain, kan, Bu, ya. merugikan pasti ada yang dirugikan gitu kan ya. Ya nggak usah Iya, dijalanin gitu kan ya. Kecuali ya memang dia belum punya pacar, kita belum punya pacar, terus kita terobsesi sama orang mhm, itu, jangan sampai, apa ya namanya istilahnya ya, kelakuan, kelakuan tindakan kita tindakan, gitu, tindakan kita terhadap orang itu berlebihan gitu loh. Memang kita suka tapi jangan tunjukkan rasa ya, sukanya terlalu berlebihan, nanti berlebihan, Bu, ya. malah orang itu malah ilfil gitu misalkan. Jadi ya tunjukkan dengan prestasi itu Ya, misalkan, otomatis dia akan, aware gitu kan, orang ini berprestasi gitu, misalkan seperti itu ya. Jadi jangan obsesi itu juga jangan sampai, terlalu ya, sampai apa, merugikan orang lain, Bu, menggebu-gebu ya. gitu ya. Yang penting tidak merugikan orang lain, selama itu tidak merugikan Heeh, orang lain dan kita juga apa namanya, tidak, apa ya, banyak terbuang iya, sia-sia terbuang waktunya ya, sia-sia. mending Nggak usah, Bu, ya. ya nggak usah gitu, maksudnya bukan diganti gitu ya, Iya, misalnya apa gitu yang lebih baik lagi gitu, misalkan lebih bermanfaat lagi, seperti itu. oke. Oke, berarti dapat saya simpulkan, motivasi itulah sebuah dorongan, yang mungkin saja dorongan itu berasal dari orang lain ataupun diri sendiri. Dan motivasi itu juga bakal merubah, perilaku, merubah pandangan kita ke depan, yang di mana untuk mencapai sebuah yang kita dambakan itu harus mempunyai sebuah proses, Bu, ya? Iya betul. Jadi, Oke, nikmati aja ya, prosesnya gitu, nikmati setiap prosesnya karena dalam proses itulah kita belajar mhm, gitu, dalam proses itulah kita belajar, jika gagal diulang lagi, mhm, jika gagal, diulang lagi, apa namanya, di dicoba iya, lagi dicoba, yang belum pernah kita mhm, lakukan sebelumnya gitu. Jadi ya sampai tercapai tujuan itu pasti rasa bangga, rasa kepuasan itu beda gitu ya. oke. Mungkin kasih dong motivasi buat sahabat Tasya yang lagi nonton nih, Bu. Oke, Oke, mungkin motivasinya, jangan menyerah gitu aja ya, maksudnya jangan mudah menyerah, terus, kejar mimpimu sampai dapat gitu. oke, luar biasa ya bincang-bincang kali ini, Bu, ya, Iya, tentang motivasi. Semoga mhm, teman-teman yang lagi nonton bisa menerapkan apa yang dikatakan Ibu Rianita tadi dan bisa termotivasi tentunya ya, dari iya, pembicaraan yang kami tadi lakukan. Oke, segitu dulu dari kami dan sampai jumpa di Tasya selanjutnya. iya. Terima Bye. kasih, sampai jumpa.